Mari bahas tentang freelance. Fakta menarik menunjukkan ada sebanyak 33,34 juta tenaga kerja freelance di Indonesia pada tahun 2020. Nah, angka ini melonjak sekitar 26% atau setara dengan 4,32 juta dari tahun sebelumnya. Nah, memang nggak bisa dipungkiri nih, kalau jadi seorang freelancer saat ini, itu adalah hal yang cukup menarik. Karena selain punya peluang untuk dapat penghasilan yang cukup besar, kamu juga bisa bekerja dari lokasi dan jam yang fleksibel. Gimana? Kamu tertarik nggak untuk jadi seorang freelancer online? Nah, mari kita mulai dari pengertiannya. Freelance adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa terikat kontrak penuh waktu, walaupun tetap punya target nih dari kesepakatan kedua belah pihak. Nah, contoh pekerjaan freelance yang bisa ditawarkan adalah jasa, misalnya desain grafis, menulis artikel, jasa membuatan website, dan lain-lain. Jadi karena tidak terikat itulah, seorang freelancer itu bisa bekerja untuk beberapa project atau klien dalam satu waktu. Karena fleksibel ini juga yang membuat profesi freelance itu memiliki banyak peminat. Nah, sebagai contoh di Amerika Serikat, itu pada tahun 2020, 48% pekerjanya ternyata merupakan seorang freelancer. Meningkatnya jumlah pekerja freelance ini juga dipengaruhi oleh faktor keuntungan yang ditawarkan. Nah, kira-kira apa aja nih keuntungan menjadi seorang freelancer? Pertama, waktu kerja yang fleksibel. Nah, salah satu keuntungan yang bisa kamu dapatkan saat menjadi seorang freelancer adalah ya memiliki waktu kerja yang fleksibel. Data dari DIY bahkan menunjukkan 68% freelancer itu mengklaim bahwa fleksibilitas inilah yang menjadi alasan mereka agar bisa menjadi seorang freelancer. Dengan fleksibilitas ini, kamu bebas mengatur kapan untuk bekerja dan kapan untuk beristirahat. Nah, misalnya, kamu ingin mengerjakan project di malam hari nih. Nah, karena kamu misalnya adalah seorang night person, maka tentu aja itu bisa kamu lakukan. Kamu bebas bekerja kapanpun. Nah, hal yang paling penting adalah pekerjaanmu bisa tepat waktu dan sesuai dengan keinginan klien. Kedua, kamu bisa kerja dari mana aja. Nah, keuntungan lain menjadi seorang freelancer adalah bisa bekerja dari mana aja. Nah, mau bekerja di rumah? Bisa. Mau kerja di coffee shop atau coworking space juga bisa. Nah, bahkan ngerjain project nih sambil staycation gitu, itu juga bisa. Nah, selama pekerjaan itu bisa selesai dengan baik, kamu bebas sebenarnya mau ngerjain dari mana aja. Nah, apalagi klien tuh biasanya nggak akan menentukan tempat kerja kamu harus kerja di mana gitu. Artinya, kamu juga punya peluang gitu untuk mendapatkan project itu dari mana aja. Bahkan bisa lintas kota atau lintas negara. Ketiga, tidak terikat aturan. Nah, keuntungan lain yang kamu dapatkan saat kamu memutuskan sebagai seorang freelancer adalah tidak terikat aturan yang saklek. Nah, sebagai contoh, kamu bisa nih nentuin sendiri harga proyek kamu berapa, waktu pengerjaannya berapa lama, jumlah klien yang kamu terima, dan masih banyak lagi. Termasuk saat kamu pengen nambah penghasilan. Nah, kamu bisa menambah sendiri jumlah klien dalam waktu tertentu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kamu pengen refreshing gitu ya, kamu juga bisa melakukan itu tanpa perlu persetujuan dari orang lain. Termasuk saat misalnya ada klien yang tidak menyepakati perjanjian, kamu bisa menolak atau bahkan mengakhiri kerjasama. Nah, jadi menjadi freelancer itu artinya kamu punya kuasa penuh atas hidupmu. Keempat, peluang meraih penghasilan yang lebih besar. Nah, setiap freelancer ini kan akan dibayar sesuai sektor dan keahliannya. Semakin tinggi nih skill yang dibutuhkan, maka akan semakin besar fee yang akan didapatkan. Misalnya nih, untuk jasa pembuatan website, programmer, jasa arsitek, dan masih banyak lagi yang membutuhkan skill tinggi, tapi juga dibayar dengan bayaran yang sangat besar. Yang artinya, semakin banyak proyek yang mampu kamu kerjakan, maka semakin besar juga penghasilan yang akan kamu dapatkan. Nah, memang, jadi freelancer itu punya banyak kelebihan, tapi bukan berarti jadi freelancer itu tidak ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama adalah
pendapatan tidak tetap. Nah, meski peluangnya untuk dapat penghasilan itu cukup besar, tapi itu penghasilan akan berubah setiap bulannya. Bisa dapat lebih tinggi atau bahkan sebaliknya. Hal ini dikarenakan pekerjaan freelancer itu kan tergantung pada jumlah dan kualitas project. Nah, pada waktu tertentu, kamu sebagai seorang freelancer itu bisa aja dapat banyak project, tapi juga bisa sebaliknya. Nah, itulah yang membuat kondisi keuangan freelancer ini kemungkinan kurang stabil daripada orang-orang yang bekerja penuh waktu. Maka penting nih bagi kamu untuk membuat strategi agar gimana caranya tetap bisa mendapatkan project. Nah, hal yang nggak kalah penting adalah kamu juga perlu meningkatkan skill nih, pengelolaan uang terutama, agar nggak tergoda nih saat mendapatkan uang yang banyak, tergoda gitu ya untuk foya-foya dan hingga akhirnya nggak ada yang disimpan baik itu untuk tabungan ataupun untuk investasi. Kedua, kamu harus membiayai fasilitas kerja sendiri. Nah, kalau misalnya kamu memutuskan untuk jadi seorang freelancer, itu artinya kamu perlu untuk mengeluarkan sedikit modal. Misalnya nih, untuk laptop, untuk internet, untuk meja, untuk kursi gitu ya. Maupun misalnya software yang perlu berbayar nih untuk kamu bisa ngerjain suatu project. Beda cerita kalau misalnya kamu kerja dan dikontrak penuh waktu. Nah, kamu biasanya akan difasilitasi peralatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari si owner atau pemilik bisnis. Nah, jadi kamu nggak perlu keluar dana untuk beli perangkat-perangkat yang kamu butuhkan itu tadi. Nah, yang ketiga adalah work-life balance kamu mungkin akan terganggu. Nah, fleksibilitas ini sebenarnya malah membuat batas antara kerja dan istirahat itu jadi nggak jelas gitu, jadi rancu. Dan akhirnya beban mental itu malah terasa semakin berat. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan ini adalah dengan cara menentukan kapan kamu harus kerja, kapan kamu harus istirahat. Nah, kamu misalnya seorang night person gitu, nggak masalah. Artinya kamu harus komitmen untuk kerja di malam hari. Nah, dan beristirahat setelahnya. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.